Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggazola dengan NIM 2004318. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari portofolio dan analisis investasi, yaitu analisis fundamental dan teknikal pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Langsung saja. Yang pertama, profil perusahaan. Bumi Serpong Damai Tbk didirikan tanggal 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor pusat Bumi Serpong Damai Tbk terletak di Sinarmas Line Plaza. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Serpong Damai Tbk yaitu PT Paraga Artamida dan PT Eka Cetra Usaha Maju. PSDE dan anak usaha termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida, sedangkan pemegang saham akhir grup adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Pemilik manfaat akhir Bumi Serpong Damai Tbk adalah Dewi Jaya Family Master Trust. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSDE adalah berusaha dalam bidang pembangunan real estate. Saat ini kegiatan utama BSDE adalah menjalankan usaha dalam real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa serta atas dasar balas jasa, kawasan industri, konstruksi bangunan dan infrastruktur, penyiapan lahan, instalasi dan pengelolaan air, listrik, transportasi, kebersihan dan keamanan, perdagangan, restoran dan penyediaan makanan keliling, perawatan dan pemeliharaan tanaman, operasional fasilitas, dan taman bertema atau taman hiburan. Selanjutnya, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah return to equity atau ROE, price to earning ratio atau PE, dan lainnya. Saya melakukan analisis fundamental ini menggunakan laporan keuangan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada analisis fundamental, saya menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Pada analisis ini, yang digunakan yaitu return on equity. Return on equity ratio atau ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Pada perusahaan yang saya analisis, profitabilitas dari BSDE yang diukur dari ROE menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, ROE ICBP pada tahun 2021 dapat melonjak kembali dan melebihi tahun 2020. Berarti kondisi perusahaan sempat mengalami ketidakstabilan yang mana nilai ROE juga melambangkan tingkat laba dan efisiensi BSDE yang mengalami gejolak dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan cash. Pada analisis ini, alat yang digunakan yaitu Total Turnover Asset Ratio. Total Turnover Asset Ratio atau TATO fungsinya untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dan manajemen memanfaatkan aset perusahaan untuk mendapatkan penjualan bersih.
Pada perusahaan yang saya analisis, aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya belum dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh manajemen, sehingga pada rasio aktivitas PSDM menunjukkan hasil yang kurang baik dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu rasio pasar. Rasio pasar merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik dengan ukuran keuangan lainnya. Ukuran keuangan tersebut seperti pendapatan dan tingkat dividen. Investor menggunakan rasio tersebut untuk menganalisis tren harga saham. Juga rasio tersebut digunakan untuk membantu mencari tahu nilai pasar saham saat ini dan di masa depan. Pada analisis ini, alat yang digunakan yaitu earning per share atau EPS. Earning per share atau laba per saham adalah rasio pasar yang mengukur jumlah laba bersih perusahaan yang diperoleh per selembar saham yang beredar. Dengan kata lain, jumlah uang yang akan diterima investor di setiap lembar saham jika semua laba dibagikan ke saham beredar pada akhir periode pada perusahaan yang saya analisis. Meskipun BSDE sempat mengalami kondisi ketidakstabilan keuangan, namun BSDE mencapai EPS yang efektif dari tahun ke tahun. EPS ICBP yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dan memiliki keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Analisis selanjutnya yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk investor membaca harga saham akan naik maupun turun. Analisis ini sudah ada di pasar finansial selama beratus tahun yang lalu. Analisis teknikal modern berpijak pada Down Theory yang dibuat berdasarkan kumpulan tulisan Charles Dow. Analisis teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga, pembukuan, penutupan, tertinggi dan terendah dari suatu instrumen investasi pada time frame tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar dan diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Pada analisis teknikal ini, saya menggunakan beberapa item. Yang pertama, news. News merupakan suatu berita seputar emiten sesuai dengan saham yang kita pilih. Yang kedua yaitu fin. Fin merupakan suatu informasi sesuai dengan finansial yang kita pilih. Yang ketiga, info. Info merupakan suatu informasi yang berisikan seputar emiten yang kita pilih. Yang keempat, historis. Historis merupakan suatu posisi harga saham berdasarkan tanggal, high, low, less, AVG, change, dan volume. Selanjutnya, chart harian. Ini merupakan chart harian dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Berikut ini portfolio dan chart pribadi dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Di sini ada dua, yaitu portfolio dan portfolio return and chart. Pada portfolio terdapat kas yang kita miliki dan kas T+2 untuk nominal lama yang telah melalui proses segmen atau oleh tim MNC Sekuritas sekaligus acuan dana untuk melakukan pembelian saham. Selanjutnya ada trailing limit yang merupakan nominal jumlah dana nasabah sekaligus dana pinjaman yang diberikan oleh MNC Sekuritas. Berikutnya portfolio return and chart. Pada portfolio return and chart kita dapat melihat data waktu transaksi yang dapat kita atur pada portfolio return berisikan waktu transaksi, aset value untuk total nilai saham terakhir, ditambah dana yang tersedia di RDS atau dikenal dengan rekening dana nasabah, lalu deposit.
Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, dengan melihat laporan tahunan BSDE pada tahun 2019 hingga 2021, kita dapat melihat kinerja dari masing-masing manajemen perusahaan di tiap sektornya. Ruang lingkup kegiatan BSDE adalah di bidang pembangunan real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa, serta atas dasar balas jasa, kawasan industri, konstruksi bangunan dan infrastruktur, penyiapan lahan, instalasi dan pengelolaan air, listrik, transportasi, kebersihan dan keamanan perdagangan, restoran dan penyediaan makanan keliling, perawatan dan pemeliharaan taman, operasional fasilitas, dan taman bertema atau taman hiburan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tugas akhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.